Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya? Di Assalamualaikum. drive yang mana, Rin? Kok nggak ada saya lihat? Jika sulit ada ya, Bu? Iyo, di yang Unaja nggak ada. Apa Apa sudah, di, Bu? di drive yang lama? Configure. Kirim aja linknya, Rin. Ya, Bu. Cari dia, Bu. Hari ini apa ininya? Kelompok berapa? Kemarin itu yang di hari belum selesai ya, Bu. Belum ada, belum ada Berarti ini yang jawabnya. ke-10 ya. Yang gantinya insya Allah di apa ya? Hari Jumat ya. Iya, Berarti ini yang ke-10. Kemarin kan 3. Diare, tukak, mual muntah. Apa lagi? konsentrasi lagi. Suaranya putus-putus, Rin. Saya yang Iya, jelek sinyal sini ya. konstipasi lagi, Bu. Hmm, itu drive-nya. Oke. Oke, langsung aja ya. Berapa orang, Rin? Dua, tiga? 3 orang, Ibu. Tiga. Boleh, silahkan. Topiknya sama, jadi langsung aja gitu. Biar paralel. Hmm, baik, Ibu. Yuk, oh sini. Konstipasi ya, Rin? Iya, Bu, konstipasi lagi. Oh iya, siap. Masih... Hmm, kosong ya, Rin? Oh, ada. Alia, Amalia, dan Maimunah. Siapa yang dulu nih? Alia, Amalia, Maimunah. Kayaknya Kak Maimunah dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Yuni Andriani SSI MSI dan teman-teman yang ada kelas Zoom ini. Perkenalkan nama saya Maimunah dengan NIM 2530016121223. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan bedah studi kasus tentang konstipasi. Yang pertama, studi kasus, seorang laki-laki berusia 56 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan konstipasi sejak 9 hari terakhir, disertai nyeri perut dan tidak dapat buang air atau buang angin batus. Pasien mengatakan sebelumnya pernah mengalami konstipasi, namun tidak pernah selama ini. Pasien juga mengeluh
menyebabkan perut terasa penuh dan membesar. Riwayat penyakit dahulu meliputi gastroesophageal reflux disease atau GERD dan alopecia. Pasien tidak memiliki riwayat keluarga kanker kolektoral dan tidak pernah menjalani pemeriksaan screening kolonoskopi sebelumnya. Sebelum datang ke rumah sakit, pasien telah menggunakan beberapa obat pencahar seperti senadexate, magnesium citrate, polietil glikol, dan suplemen serat. Namun, keluhan tidak membaik. Pemeriksaan fisik menunjukkan abdomen distensi di siklus aktif tanpa tanda peritonitis maupun mata yang teraba. Tanda vital pasien stabil dan pasien tidak mengalami demam. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan hemoglobin 10,2, hematokrit 33,8%, platelet 751, mean corpuscular volume MSP 67,8, serta kadar carcinoembryonic antigen meningkat menjadi 13. Pemeriksaan CT scan abdomen dan pelvis menunjukkan adanya kecurigaan massa pada daerah reotosigmoid. Selanjutnya dilakukan fluoroskopi kolon dan sigmoidoskopi yang menunjukkan adanya tumor obstruktif pada rektosigmoid kolon yang dicurigai ganas. Pasien kemudian menjalani tindakan operasi berupa reaksi tumor sigmoid dengan pembuatan kolostomi. Hasil patologi anatomi menunjukkan adenokarsinoma invasif derajat sedang atau hederately differentiated adenokarsinoma berukuran 6 cm pada kolon sigmoid dan rektum yang berasal dari tubulophilos adenoma. Tidak ditemukan metastasis pada 17 kelenjar getah bening yang diperiksa. Setelah operasi, kondisi pasien membaik tanpa komplikasi perioperatif. Kasus ini menunjukkan bahwa konstipasi kronis atau berkepanjangan dapat menjadi tanda adanya keganasan kolektoral sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang cepat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang CPPT. Pasien laki-laki usia 56 tahun datang dengan keluhan konstipasi sejak 9 hari. Nyeri perut, perut terasa penuh, dan tidak dapat pilatus. Pasien mengatakan sudah menggunakan obat pencahar namun tidak membaik, tidak ada riwayat screening kolonoskopi sebelumnya. Objektif, abdomen distensi, kissing khusus aktif, tidak ada tanda peritonitis, habis 10, HT 33,8%, platelet 751, NCP 67,8, CA 13 mg per mililiter, CT scan abdomen menunjukkan massa pada detik sigmoidoskopi menunjukkan tumor obstruktif pada rektoris kolon. Asesmen, pasien mengalami konstipasi akibat obstruksi mekanik karena adenokarsinoma rektosigmoid yang ditandai konstipasi berkepanjangan. Distensi abdomen, peningkatan CA, dan ditemukannya massa pada pemeriksaan imaging serta sigmoidoskopi. Plan yang pertama, pasien dipuasakan NPO dan melakukan pemasangan nasogastrik tubi atau injeksi. Yang kedua, monitoring tanda vital, distensi abdomen, dan tanda obstruksi usus. 3, pemberian cairan intravena untuk mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit. 4, dilakukan CT scan abdomen dan sigmoidoskopi untuk evaluasi lebih lanjut. 5, tindakan berupa reseksi rektosigmoid dan kolostomi sebagai terapi definitif. 6, analgesik pasca operasi seperti paracetamol atau opioid dosis rendah bila diperlukan. 7, antibiotik profilaksis perioperatif seperti cefazolin dan metronidazol untuk mencegah infeksi pasca operasi. 8, edukasi pasien mengenai pentingnya screening kanker kolektoral dan kolon rutin pasca operasi. Yang ketiga, membahas tentang DRP atau drug related problem. Efektif drug terapi, pasien sebelumnya telah menggunakan skema dopuset, magnesium citrate, polietil glikol, dan suplemen serat, namun tidak memberikan perbaikan karena konstipasi disebabkan oleh obstruksi mekanik akibat massa tumor rektosigmoid, bukan konstipasi fungsional biasa.
For additional therapy, pasien memerlukan terapi definitif berupa tindakan operasi, sereksi, rektosigmoid, dan kolostomi karena terapi konservatif saja tidak cukup untuk mengatasi obstruksi kolon akibat adenokarsinoma. Contract condition atau delay of therapy, keterlambatan diagnosis dan terapi pada konstipasi berat dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti obstruksi total usus, perforasi usus, kecil hingga metastasis kanker kolektoral. For monitoring, pasien memerlukan monitoring pasca operasi, infeksi dan infeksi, kolostomi, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta evaluasi kemungkinan kesembuhan kanker atau metastasis. Pasien adherence, pasien sebelumnya tidak pernah menjalani screening kolonoskopi, sehingga kanker tidak terdeteksi lebih awal. Diperlukan edukasi agar pasien patuh melakukan kontrol rutin dan follow up pasca operasi. Yang keempat, IBM atau evidence-based medicine. Apakah tindakan operasi koreksi rektosigmoid efektif dan aman dalam menangani konstipasi akibat obstruksi kanker kolektoral? Equire berdasarkan pencairan literatur dari PubMed, NCCN, Widelinis, dan Jurnal Gastroenterologi, tindakan reseksi rektosigmoid dengan kolostomi terbukti efektif sebagai terapi definitif pada obstruksi kolon akibat kanker kolektoral karena mampu mengatasi sumbatan usus, memperbaiki gejala konstipasi, dan mencegah komplikasi berat seperti performa usus maupun sepsis. Apply studi kasus Rota et al. Tahun 2003 menunjukkan pasien mengalami perbaikan klinis tanpa komplikasi setelah reseksi rektosigmoid dan kolostomi. Widelinis NCCN juga merekomendasikan operasi sebagai terapi utama pada kanker kolektoral obstruktif antibiotik profilaksis perioperatif terbukti menurunkan risiko infeksi luka operasi. Level of confidence yang kedua dan ketiga dengan strength of recommend sedang hingga kuat. Apply pada pasien dilakukan CT scan dan sigmoidoskopi untuk menegakkan diagnosis. Kemudian dilakukan reseksi rektosigmoid dan kolostomi sebagai terapi definitif. Pasien juga diberikan terapi suportif berupa cairan intravena, NGP, monitoring post-operasi, dan antibiotik perioperatif. ICS, evaluasi dilakukan terhadap perbaikan konstipasi, fungsi kolostomi, tanda infeksi post-operasi, keseimbangan cairan, dan elektrolit, serta kemungkinan kekambuhan atau metastasis kanker melalui follow-up rutin. Kesimpulan dari studi kasus yaitu pasien laki-laki usia 56 tahun mengalami konstipasi berat selama 9 hari disertai nyeri perut dan tidak dapat flatus. Keluhan tidak membaik meskipun pasien telah menggunakan beberapa obat pencahar seperti senaltrexone, magnesium citrat, polietilglikol, dan suplemen berat. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya masa obstruktif pada rektosigmoid kolon yang kemudian terdiagnosis sebagai adenokarsinoma rektosigmoid derajat sedang. Berdasarkan CTVT, konstipasi pada pasien bukan merupakan konstipasi fungsional biasa, melainkan akibat obstruksi mekanik oleh tumor kolon. Penata laksanaan dilakukan melalui terapi suportif seperti NTO, pemasangan NGP, cairan intravena, pemeriksaan imaging, hingga tindakan definitif berupa reseksi rektosigmoid dan kolostomi. Pada analisis CRP ditemukan bahwa terapi laktasi sebetulnya tidak efektif karena penyebab utama konstipasi adalah keganasan kolorektal. Selain itu, pasien juga memerlukan terapi tambahan berupa tindakan operasi serta monitoring ketat pasca operasi untuk mencegah komplikasi pada timbul penyakit. Kurangnya screening kolonoskopi sebelumnya juga menjadi faktor keterlambatan diagnosis. Berdasarkan pendekatan IBM, tindakan operasi reseksi rektosigmoid terbukti efektif dan aman dalam menangani obstruksi kolon akibat kanker kolektoral. Evidence dari Widelinis atau NCCN dan beberapa studi menunjukkan bahwa operasi dapat memperbaiki gejala obstruksi, mencegah perforasi usus, dan meningkatkan prognosis pasien apabila dilakukan secara dini.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa konstipasi kronis atau berkepanjangan tidak boleh dianggap ringan karena dapat menjadi tanda awal kanker dan sangat penting untuk mendeteksi adanya keganasan sejak dini, sehingga komplikasi berat dapat dicegah dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan. Baiklah, sekian pemaparan tentang studi kasus konstipasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Juni Andriani, SIMS, selaku dosen pengampu mata kuliah, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baiklah, di sini saya Amalina Utami Noktin dengan NIM 2530016212221 akan memaparkan hasil tugas saya dengan topik konstipasi. Langsung saja kita masuk ke studi kasus. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan tidak buang air besar selama 4 bulan terakhir, disertai nyeri dan distensi abdomen yang semakin memberat dalam beberapa minggu terakhir. Pasien juga melaporkan keluarnya tinja cair secara tidak sengaja atau overload diare. Pasien memiliki riwayat konstipasi kronis sejak masa kanak-kanak dan sebelumnya rutin mengkonsumsi politilen glikol. Namun menghentikan terapi 7 bulan sebelum masuk rumah sakit tanpa konsultasi medis. Pemeriksaan fisik menunjukkan abdomen teraba keras seperti tanah liat dengan nyeri tekan generalisata. Pemeriksaan colok dubur ditemukan feses keras pada rektum. Tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan CT scan abdomen menunjukkan dilatasi kolon sigmoid hingga kurang lebih 15 cm dengan beban feses masih sepanjang kolon. Gambaran ini sesuai dengan konstipasi kronis berat dengan infaksi fekal. Sebagaimana dilaporkan dalam kasus oleh Sodoma AM 2025. Diagnosis ditegakkan sebagai konstipasi kronis berat dengan infaksi fekal masif disertai overload diare atau diare paradoks. Pasien menolak tindakan kolektomi dan memilih manajemen konservatif berupa disinfaksi manual di bawah anestesi serta terapi laksatif insentif menggunakan politilen glikol dosis tinggi. Setelah intervensi, terjadi perbaikan klinis dan penurunan signifikan beban feses pada evaluasi ulang. CPPT, subjek, perempuan 25 tahun, mengeluh tidak buang air besar selama 4 bulan, disertai nyeri dan distensi abdomen progresif. Mengeluhkan keluarnya tinja cair tidak terkontrol atau overload diare. Riwayat konstipasi kronis sejak kecil, menghentikan politilen glikol secara mandiri 7 bulan lalu. Objektif, tekanan darah 114/77 mmHg, nadi 84 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, abdomen keras seperti clay, nyeri tekan generalisata, colok dubur, proses keras pada rektum, CT scan, dilatasi kolon sigmoid kurang lebih 15 cm dengan tool badan masif, lab dalam batas normal. Assessment, pasien mengarah pada konstipasi kronis berat dengan infaksi fekal. Ditandai tidak buang air besar lama, distensi abdomen, dan stol burden masif. Keluhan tinja cair menunjukkan overload diare akibat obstruksi feses keras. Kondisi dipicu oleh penghentian politilen glikol sesuai laporan Sodoma et al. 2025.
dengan resiko komplikasi seperti megakolon dan perforasi. Plan 1. Disinfaksi manual bawah anestesi sesuai laporan kasus. 2. Lavage kolon dengan salin melalui kolonoskopi. 3. Politilen glikol 1 galon per hari selama fase akut. 4. Politilen glikol atau Miralax 2 kali sehari sebagai maintenance. 5. Diet cair jernih sementara. 6. Edukasi kepatuhan terapi jangka panjang. 7. Follow up gastroenterologi dan evaluasi kemungkinan kolonik inertia atau HISRANG dewasa bila kambuh. DRP, klasifikasi DRP, ketidakpatuhan terapi, uraiannya, pasien menghentikan politilen glikol secara mandiri selama kurang lebih 7 bulan tanpa konsultasi medis. Penghentian terapi pemeliharaan menyebabkan akumulasi feses progresif hingga terjadi infaksi fekal masif dan overload diare. Pada konstipasi kronis, terapi jangka panjang diperlukan untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi. Perlu tambahan terapi. Uraiannya, terapi laksatif sebelumnya tidak adekuat akibat penghentian obat, sehingga pasien memerlukan disinfaksi manual di bawah anestesi, lavage kolon, dan politilen glikol dosis tinggi sebelum kembali ke regimen maintenance. Risiko komplikasi akibat kondisi tidak terkontrol. Uraiannya, konstipasi kronis berat yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi megakolon kronis, perforasi kolon, dan gangguan motilitas permanen. Monitoring dan terapi berkelanjutan sangat diperlukan. Masalah monitoring terapi. Uraiannya, pasien tidak melakukan follow-up ke gastroenterologi setelah penurunan dosis dan tidak melakukan evaluasi lanjutan. Hal ini berkontribusi terhadap kekambuhan berat dan keterlambatan intervensi. EBM 1. AKS pada pasien dengan konstipasi kronis berat disertai infaksi fekal masif dan overload diare. Apakah politilen glikol efektif dan aman sebagai terapi utama dibandingkan intervensi bedah? 2. Efektif dan aman. Politilen glikol terbukti sebagai terapi lini pertama pada konstipasi kronis karena bekerja sebagai laksatif osmotik yang meningkatkan retensi air dalam lumen usus sehingga melunakkan feses dan mempermudah defekasi. Pencarian literatur dilakukan melalui PubMed dengan kata kunci politilen glikol chronic constipation, fecal infection management, dan colonic inertia treatment. Literatur yang dipilih berupa review klinis besar, studi kohort, dan artikel pendekatan terapi konservatif sebelum tindakan bedah. Price A. Lembo dan Camilleri 2023, review klinis komprehensif berbasis evidence menyatakan politilen glikol sebagai terapi lini pertama konstipasi kronis. Level of evidence review berbasis RCT dan Widilen besar, range grade A. Observasional tentang megakolon kronis menunjukkan gangguan motilitas berat sebagai komplikasi konstipasi kronis tidak terkontrol. Level of evidence 2-3, strength grade B. C. Suarez dan Barbosa 2017, review pendekatan kolonik inertia menyatakan terapi konservatif atau laksatif osmotik disinfaksi sebelum kolektomi level of
Evans, 3 Strange grade B. Apply berdasarkan bukti ilmiah, pasien diberikan disinfaksi manual di bawah anestesi, diikuti lavage kolon dan polyethylene glycol acid tinggi. Kemudian, maintenance polyethylene glycol 2 kali sehari. Operasi ditunda karena pasien menunjukkan respon klinis baik terhadap terapi konservatif. Pendekatan ini sesuai dengan evidence dan mempertimbangkan preferensi pasien. Yang kelima, assess. Evaluasi dilakukan melalui frekuensi buang air besar, konsistensi feses, menunjukkan distensi abdomen, berat badan, serta pemantauan risiko komplikasi. Follow-up gastroenterologi diperlukan untuk evaluasi gangguan motilitas atau kolonik intertia atau kemungkinan isprang dewasa. Kesimpulannya, pasien perempuan berusia 25 tahun mengalami konstipasi kronis berat yang berkembang menjadi infaksi fekal masif disertai overload diare akibat penghentian polyethylene glycol secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan glikol dosis tinggi yang dilanjutkan dengan terapi maintenance memberikan perbaikan klinis yang bermakna. Berdasarkan literatur oleh Lembo A dan Camilleri M 2003, polyethylene glycol merupakan terapi lini pertama pada konstipasi kronis. Level of evidence. Level 1, review berbasis evidence dan guideline utama. Range of recommendation, grade A. Dari analisis DRP, masalah utama pada kasus ini adalah ketidakpatuhan terapi dan kurangnya monitoring lanjutan. Oleh karena itu, edukasi pasien serta follow-up rutin sangat penting untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi di kemudian hari. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alhirisha Putri dengan nomor 2162110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rubrik pada studi kasus konstipasi ini, terdapat pasien perempuan yang berusia 26 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah dan suka putih, yaitu nyeri pada bagian bawah perut dekat area pengaluan selama 3 hari. Disertai mual dan diare cair tanpa darah maupun lendir. Pasien pernah mengalami keluhan serupa 3 bulan sebelumnya. Tidak terdapat demam, penurunan berat badan, atau riwayat infeksi parasit. Riwayat penyakit menunjukkan pernah dilakukan laparoskopi kalar myotomi 15 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, menunjukkan takikardia atau denyut jantung lebih cepat dari normal, nyeri tekan supraputih, dan rebound tenderness, yaitu nyeri yang bertambah saat tekanan pada perut lepas. Pada ukuran tangan bawah. Pada pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen abdomen dalam batas normal. Hasil CT scan abdomen menunjukkan pneumoperitoneum atau udara bebas di rongga, perut, asites, dan gambaran yang mengarah pada perforasi ductus tanpa lokasi gelar. Pasien menjalani operasi dan ditemukan infeksi feses yang menyebabkan perforasi kolon sigmoid.
Dilakukan prosedur Hartmann dengan refleksi kolon. Pasien dirawat pasca operasi di ICU dan kemudian dipulangkan dengan kondisi membaik serta terapi laksatif. Pada follow-up, pasien mengalami konstipasi berat, distensi abdomen atau perut kembung membesar, serta dispepsia, yaitu kesulitan menelan. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan gangguan mobilitas gastrointestinal termasuk apalasia tipe 3, yaitu gangguan kerongkongan yang menyebabkan makanan kulit masuk ke dalam lambung. Kolitis ringan, hidrops kandung empedu, dan perlambatan pengosongan lambung. Pasien kemudian menjalani reducellomyotomy, yaitu operasi ulang untuk memperbaiki otot kerongkongan, dan reversal Hartmann untuk menyambungkan kembali usus dengan hasil pasca operasi baik dan kondisi stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PPPT atau SOAP dari kasus ini. Pada bagian subjektif, ditemukan pasien mengalami keluhan nyeri perut kanan bawah dan suprapubic disertai mual, serta diare cair tanpa darah atau lendir selama 3 hari. Pada bagian objektif, pasien tampak tachycardia dan nyeri sedang. Ditemukan di tekanan lebih dari 200 pada kanan bawah. Laboratorium dalam batas normal, CT scan abdomen menunjukkan pneumoperitoneum, asidat, dan tanda perforasi diskus. Asesmen pada kasus ini, perforasi kolon sigmoid akibat infeksi feses yang kemungkinan berhubungan dengan konstipasi kronis disertai gangguan mobilitas gastrointestinal atau apalasia tipe 3 dan disfungsi mobilitas lain. Pada bagian plan, dilakukan tindakan operasi atau prosedur dengan reseksi kolon sigmoid. Pasien dirawat di ICU pasca operasi dan diberikan terapi laksatif. Pada evaluasi lanjutan, dilakukan pemeriksaan mobilitas gastrointestinal dan tindakan reducellomyotomy serta reversal Hartmann. Kondisi pasien pasca operasi membaik dan stabil dengan kontrol rutin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan drug-related problem atau DRP pada kasus ini. Indication without drug, pasien dengan konstipasi kronis yang tidak ditangani sejak awal sehingga berkembang menjadi infeksi feses dan perforasi kolon. Pada adverse drug reaction atau potensial, penggunaan obat tertentu seperti analgetik dapat menurunkan mobilitas usus sehingga memperberat konstipasi dan berkontribusi pada infeksi feses. Ineffective drug therapy, terapi laksatif pada fase lanjut tidak cukup efektif mengatasi konstipasi berat yang sudah menjadi fecal infection sehingga tetap terjadi komplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evidence-based medicine atau ABM pada kasus ini. Tahap AS atau pertanyaan klinis dilakukan dengan menyusun pertanyaan klinis terkait kasus konstipasi berat yang menyebabkan fecal infection dan perforasi kolon, misalnya efektivitas laksatif dan tindakan pencegahan komplikasi konstipasi. Tahap acquire atau pencarian bukti dengan mencari literatur ilmiah dari jurnal atau pedoman terkait manajemen konstipasi, fecal infection, dan perforasi kolon untuk mendukung penata laksanaan. Price atau penilaian bukti dengan menilai kualitas bukti dari pedoman klinis dan jurnal terkait efektivitas terapi laksatif, tindakan bedah Hartmann, serta manajemen gangguan mobilitas gastrointestinal. Apply atau penerapan dengan menerapkan bukti dalam tata laksana. Pasien berupa tindakan operasi Hartmann, terapi laksatif, serta evaluasi gangguan mobilitas gastrointestinal lanjutan. Selanjutnya, akses atau evaluasi, mengevaluasi hasil intervensi klinis yang telah diberikan, yaitu keberhasilan tindakan Hartmann, perbaikan kondisi pasien pasca operasi, respon terhadap terapi laksatif, serta pengetahuan komplikasi jangka panjang seperti konstipasi berulang
dan gangguan mobilitas kasur itu sendiri. Kesimpulan dari kasus ini, kesimpulan dari kasus ini adalah konstipasi ringan. Kesimpulan dari kasus ini adalah konstipasi kronis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi serius seperti fecal infection hingga perforasi pilot. Oleh itu, diperlukan diagnosis dini, terapi yang tepat, dan pemantauan gangguan mobilitas gastrointestinal agar komplikasi berat dapat dicegah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Tah, putus-putus suaranya di sini. Oke, dari ketiga presenter saya punya masing-masing satu pertanyaan, silahkan. Kemudian yang lain juga saya nilai presenternya berdasarkan pertanyaan yang masuk kepada presenter tersebut. Silahkan. Nih, ada tiga pertanyaan buat Bu Maimunah, Amalia, dan Alia. Masing-masing punya satu. Ibu, boleh saya menjawab, Bu? Pertanyaan untuk saya. Boleh? Silakan, Bu. Jawabannya yang lini pertama yaitu terapi suportif obstruksi usus atau NPO, NGT, dan cairan. Kemudian evaluasi CT scan atau sigmoidoskopi. Yang lini kedua, operasi reseksi rektosigmoid dengan kolostomi sebagai terapi definitif. Oh, berarti nggak ada penggunaan obatnya, ya, Bu? Apa, Bu? Semuanya pembedahan, nggak ada pengobatan. Enggak, Bu. Kenapa? Hmm, Kan dia konstipasi. Rupanya konstipasinya karena ada apa tadi, Bu? Karena ada tumor ya, tadi saya baca. Iya, Bu. Nah, terus sudah diberikan Sena. Kemudian apa lagi tadi, Bu? NGT. NGT. Kemudian NGT kan cuma untuk makan aja, dah, Bu? Iya, iya, Bu. Nah, iya. Jadi terapinya yang pemberian Sena tuh berapa lama, ada nggak tercatat di sana? Enggak, Bu. Enggak. Ibu dapat linknya dari mana, Ibu? Artikelnya ini, Bu. Eh, Saya kayaknya tadi nggak lihat link artikel atau di pustaka yang nomor berapa, Bu? enggak, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, apakah di kan pustaka ada nih. Nah, itu yang nomor berapa? Hmm. Ada peta ini. Linknya dari Tota, Bu, yang nomor 6. Nomor 6. Bentar, Bu. Bu, boleh kirim linknya, Bu? Diketikkan aja, Bu.
Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Sari Mustika juga. Jangan main. Yang lain silahkan. Oh, yang ini ya. Oke. Bu, saya mau konfirmasi, Ibu artikel ini utuh Ibu ambil atau Ibu combine? Bu Maimun, Apa, Bu? ini saya sudah buka artikelnya. Itu Ibu utuh artikel itu atau dikombine dengan yang lain? Utuh, Bu. Utuh. Oh iya. Situ kan pembedahan ya. Jadi Ibu obatnya dari mana ya? Apa, Bu? Nah, di sini kan artikel tersebut, nah, tersebut adalah tindakan pembedahan. Jadi terapinya dari mana, Bu? Terapi untuk obatnya ya, Bu. Ya, link. Kok nggak bisa di copy ya? Oh ya. Gimana, Bu? Terapinya sebelum ke rumah sakit, Bu, kan udah minum beberapa pencahar, tapi tidak efektif, Bu. Hmm, tidak efektif. Tapi list terapinya nggak ada ya, Bu ya? Di sini nggak nampak. Bisa, description. Versi ini. Hmm.
Coba. Bener yang ini ya, Bu? Ini ya? Bener. Ini link tadi yang Ibu kirim. Terbukanya yang ini di saya. Iya, Bu. Yang ini ya? Hmm. Iya. Oke. Sebentar. Yang yang ini atau yang sama aja deh nih, Bu. Ini abstrak 56 tahun. Ini enggak ada obatnya. Oh ini magnesium, biotin, coronavirus. Oke. Jadi gini Bu, kalau dapat artikel ini kan berarti case-nya buat kedokteran ya. Jadi kalau farmasi, kalau mau pakai ini, tambahkan obatnya juga. Tentu saja kondisi ini ada terapi rehabilitasinya buat kondisi konstipasi ataupun ini di sini dia bilang progression kolateral adenokarsinoma. Berarti biasanya kalau kita urutannya kalau setelah dilakukan pembedahan, berikutnya kan ada rehabilitatifnya. Nah, itu biasanya dituliskan. Ya, Bu. Kalau Ibu tidak menemukannya di sini, berarti Ibu menemukannya di textbook yang tata laksana konstipasi. Konstipasi dengan case. Berarti ini konstipasinya bukan karena non-spesifik. Berarti dia ini karena spesifik. Ada keluhan lain. Ya, Bu, ya. Di kita alat bantunya, Iya. di kita tugas kita itu. Tentu saja dia ada eh, pemeliharaan apa saja setelah di pasca pembedahan ini. Oke. Sip, sip. Kemudian tadi situ ada satu yang masuk pertanyaan Bu buat Bu Maimunah. Kemudian kalau untuk Amalia dan Alia gimana? Atau Bu Maimunah mau jawabkan dulu yang Sari Mustika? Belum. Saya mau jumpa Amalia dan Alia. Maaf Ibu, izin menjawab untuk Oh iya. Amalina Utami. Suaranya jelas, Bu. Oke, kan ada beberapa tadi di DRP-nya. Nah, menurut Amalina mana yang paling urgen? Yang harus ditangani terlebih dahulu. Silakan cek di Em, tabel DRP Kondisi Amalina. pasien yang memerlukan penanganan utama pada tabel DRP Ini, itu adalah Gimana, Bu? silakan silakan agak jelek sih di sini. Boleh diulangi? Suara saya putus-putus, Bu ya. Maaf, Bu. Enggak, udah jelas ini. Tadi yang agak keputus. Jadi kondisi pasien yang memerlukan penanganan utama pada tabel DRP itu adalah konstipasi kronis berat dengan impaksi fekal masif disertai overload diare akibat penghentian terapi politilen glikol secara mandiri, Bu. Enggak, maksudnya yang di tabel DRP. Tabel DRP kan tadi Amalia, Utami ya. Ya, Amalina kan tadi ada beberapa nih yang Amalina detek dari kasus yang Amalina angkat. Kemudian menurut Amalina kan ke DRP itu ada 9. Dari yang terdetek berapa yang dapat, kemudian yang mana yang paling urgen yang mau ditanganin. Gitu. Hmm, saya buka lagi ini lebih. Sebelumnya bulan terakhir. Diserta seperti Nah, di sini loh ada non aderen, kemudian ada apa tadi?
Ada perlu tambahan terapi. Berarti kalau perlu tambahan terapi itu istilahnya apa? Amalina? Tiga, empat. Ada empat yang terdeteksi sama Amalina di sini. Dari case yang Amalina angkat, ada 4 DRP yang Amalina deteksi. Nah, dari keempat tersebut, mana yang menurut Amalina itu harus ditangani terlebih dahulu? Tangannya bisa kalau tadi perlu penanganan terapi, berarti dikasih terapi. Kemudian ada nggak patuh, terus apa suggest-nya gitu. Kemudian ada risiko komplikasi ini masuk kemana dari DRP ya? ADR berarti itu masuk. Gimana Amalina? Yang ketidakpatuhan terapi, Bu, yang menghentikan terapi pemeliharaan itu. Nggak patuh gitu ya? Dia nggak patuh, makanya itu yang harus ditangani terlebih dahulu ya. Iya. Kenapa dia nggak patuh? Hmm, ini banget ya maksudnya. Biasanya pasien itu nggak patuh tuh ada penyebabnya. Nggak patuh itu ada penyebabnya. Apakah karena habis makan obat dia merasakan langsung kondisi yang tidak menyenangkan? Kedua, apakah obatnya tidak bisa didapatkan dan atau hal lain gitu. Apakah terdetek sama Melina? Nggak ada sih, Bu. Pasiennya menghentikan terapi mandiri baik. Gimana? Pasiennya menghentikan terapi mandiri. Nggak ada nggak ada penyebabnya. Karena merasa sudah enak gitu. Atau gimana? Iya, Bu, merasa enakan. Terus dia berhentiin terapinya Sendiri sendiri. muncul konstipasi lagi gitu. Iya, terus muncul konstipasi lagi. Sedangkan bentar, ya. Terapi tambahan tidak urgen ya. Jadi kalau yang Amalia tangani itu yang pertama kali adalah yang tidak patuh, rasanya poin kedua nggak perlu. Kenapa bisa klaim dia mau perlu eh, terapi laksatifnya enggak adekuat gitu. Padahal karena nggak patuh gitu. Itu pastikan. Kan di DRP itu ada banyak ya. Nah, ada 8 sampai 9 itu tolong diperhatikan. Perhatikan banget mana yang ada keluhan tidak diobati atau ada obat tanpa keluhan, mana yang ADR, mana yang interaksi obat, mana yang aderen, aderen itu kepatuhan, kemudian mana high dose, low dose, gitu ya, mana yang tidak tepat pemberian obat gitu. Banyak sekali, nah itu perlu diperhatikan sekali. Walaupun menggunakan, kalaupun menggunakan alat bantu, gunakan keyword yang pas gitu. Misalnya
DRP menurut PCNE 9 gitu. Kemudian kamu follow up lagi, jangan hanya percaya hanya satu kali jawaban oleh alat bantu tersebut. Karena itu yang mereka jawab hanya umum gitu. Sedangkan kalian kekhususan. Di situ daya critical thinkingnya diasah di sana. Ya, dan itu yang saya nilai gitu. Gimana pemahaman masing-masing individu ketika membaca topik, ketika menemukan kasus, ketika minta tolong sama alat bantu, critical thinkingnya tetap digunakan. Jadi bukan dia semuanya, dah. Oke, Amalina, mungkin itu perlu dilengkapi. Kemudian saya mau ketemu sama Alia, masih ada Alia? Alia Ibu masih ada? Alia lagi izin Ibu, dia lagi jalan dari Padang ke Jambi, hilangnya sinyal hilang timbul Ibu. Oh ya, oke, sip. Berarti bagaimana ini Maimunah mau dijawabkan pertanyaan Sari Mustika? PEG, ya. Oh iya. Saya Mustika tanya dua-dua. Tanya Maimunah dan tanya Amalina. Nah, oh, udah ditanya sama si Sari. Gimana? Maimunah dan Amalina untuk pertanyaan Sari Mustika ini mau diapain? Ada perkuliahan lain? Nanti saya Ada menggunakan waktu Ibu. orang. Oh iya, oke, sorry berarti. Ibu, ini Kak Maimunahnya keluar dari Zoom, kayaknya sinyalnya jelek Ibu. Oh iya, oke, sip. Gini aja, tolong sampaikan. Pertanyaan Sari ini dikembalikan kepada masing-masing presenter, nanti di-up-kan di dalam grup aja. Saya lihat di sana. Oke, sip. Oke, Baik Ibu. baiklah. Saya rasa cukup kita sampai di sini karena waktunya saya sudah terlewat. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu ya, wabarakatuh. Bapak izin Bu. Sama-sama, Bu. Kecil loh. Ibu ini jangan lupa.